Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fitrianto, NPM 2177077, dan saya berasal dari kelompok tutor A3 dan dosen pembimbing Dr. Aili Sukamto. Di sini saya akan menjelaskan bagian peta masalah dan juga peta konsep dari case tentang osteoartritis dan gout arthritis. Di mana di sini pertama saya akan menjelaskan bagian peta masalah. Di sini pasien bernama Ibu Maimunah, berumur 53 tahun. Terus datang ke rumah sakit, didapatkan keluhan utamanya itu nyeri pada lutut kanan. Kemudian riwayat penyakit sekarang itu terdapat nyeri pada lutut kanan dan kekakuan lutut. Kemudian pasien juga tidak ada kesemutan, mati rasa atau kelelahan pada seluruh ekstremitas, dan juga tidak ada nyeri menjalar, dan juga tidak ada riwayat trauma atau jatuh. Kemudian pasien menopause shock 3 tahun yang lalu. Kemudian riwayat penyakit dahulu dimulai dari nyeri lutut ringan, kemudian riwayat penyakit obat, yaitu sudah berobat ke 3 dokter tapi belum ada perubahan. Kemudian riwayat sosial, pasien bekerja sebagai ibu rumah tangga. Di sini ada pemeriksaan fisik didapatkan, yaitu keadaan umum komposmentis atau normal, dan dimana berat badannya itu 78 kg dan juga tinggi badannya itu 185 cm. Kemudian vital sign itu tekanan darahnya itu 120/80 mmHg, dan juga nadinya itu 64 kali per menit. Kemudian respirasi rate-nya itu 24 kali per menit. Kemudian suhunya itu 36,8 derajat Celcius. Kemudian pada regio sendi lutut kanan diinspeksi, itu tidak ada deformitas, tidak ada bengkak, dan tidak ada kemerahan. Kemudian palpasi itu terdapat nyeri ketika patella itu ditekan, dan juga terdapat krepitasi pada patella itu ditekan. Kemudian movementnya itu ROM atau range of motion dapat digerakkan dengan penuh, baik secara aktif maupun pasif, dan nyerinya pada waktu digerakkan. Dan hamstring muscle trigeminus itu terdapat ketegangan. Kemudian femoral grinding test itu plus ligament laxity examination, dan juga drawer test tidak ada terdapat drawer. Kemudian ada varus test. Kemudian pemeriksaan laboratorium, di mana HB-nya itu 13,5 gram per desiliter, dan juga WBC-nya itu 7.800 mm kubik. Kemudian ureumnya itu 34 mg per desiliter, dan uric acid-nya itu 7,2 mg per desiliter. Terus pada pemeriksaan foto X-ray sendi lutut dextra AP atau lateral, di mana sendinya lutut dextranya itu terdapat distance rasio dari patella ligamen dan patella 1:1 patella alteu. Kemudian ada klasifikasi Lawrence, yaitu osteoartritis grade 1. Kemudian didiagnosis yaitu osteoartritis lutut kanan, dan juga menderita obesitas dan juga hiperuricemia tanpa gejala. Kemudian pada tata laksananya farmakonya itu meloxicam 15 mg setiap hari, dan diazepam 2 mg sekali sehari pada malam hari, dan juga selama 5 hari. Kemudian non farmakonya yaitu kompresi hangat di lutut dan juga mengurangi berat badan, dan fisioterapi di bagian rehabilitasi medik selama 3 kali seminggu selama 2 minggu, dan disarankan untuk melakukan latihan di rumah untuk meningkatkan kekuatan otot. Di sini saya akan menjelaskan bagian anatomi, yang dimana itu dimulai dari pembentukan anatomi tulang. Nah, pembentukan tulang itu disebut osifikasi, yang dimana osifikasi ini terbentuk pada preanal, yang dimana osifikasi ini dimulai dari dalam rahim ibu, yang dimana terbentuknya tulang hialin dan fibrosa, yang kemudian terbentuk menjadi osteoblast.
Nah, osteoblast ini akan membentuk osteoid yang kemudian berdiferensiasi menjadi osteosit. Nah, kemudian selanjutnya yang dimana pasien ini kan menderita kelainan pada lutut bagian kanan, yang dimana anatomi fisiologi sendi lutut yaitu lutut kanan itu kan yang dimana itu merupakan sendi lutut ankle, atau yang dimana itu merupakan sendi lutut terbesar dalam di tubuh kita, yang dimana lutut itu sendi lutut itu ada lapisan membran sinovial dan juga membran artikular. Nah, kemudian otot yang menggerakkan lutut itu ada otot hamstring, yang dimana otot hamstring itu ada otot musculus semitendinosus dan juga ada otot semimembraninosus. Kemudian ada yang dibantu oleh tulang sartorius dan juga ada juga tulang factus factus intermedius dan juga factus medialis, dan juga dibantu oleh musculus rectus medialis dan tibialis dan juga tulang musculus rectus femoris. Nah, di sini dimana karena pasien ini kan dimana umurnya itu sekitar 53 tahun, yang dimana itu terjadi penuaan. Nah, penuaan ini yang dimana terjadi kelainan pada lututnya, yang dimana di sini terjadi degradasi sendi sinovial, yang dimana akhirnya menyebabkan terjadi susah gerak dan terjadi kaku. Kemudian di mana terjadi agregasi sinovial joint, kemudian sehingga terjadi pergerakan sendinya terbatas. Nah, pergerakan sendi terbatas juga disebabkan oleh obesitas, yang dimana berat badan si pasien itu 78 kg dan juga tinggi badannya itu sekitar 153 cm, yang dimana itu merupakan obesitas, sehingga menyebabkan berat badan tersebut akan memberatkan pada pada menerima beban pada si sendi lutut tersebut. Kemudian sehingga menyebabkan adanya nyeri di bagian lutut. Kemudian selain nyeri sendi juga disebabkan oleh asam urat. Nah, asam urat ini dimulai dari metabolisme purin. Nah, metabolisme purin itu yang tinggi dapat menyebabkan mengalami hiperursemia, yang dimana proses metabolisme purin itu menjadi asam urat sendiri, yaitu pembentukan asam urat dimulai dengan metabolisme dari DNA dan RNA, yang dimana menjadi adenosin dan juga guanin. Nah, proses ini berlangsung secara terus menerus di dalam tubuh, yang sebagian besar sel tubuh itu selalu diproduksi dan digantikan terutama dalam darah. Nah, adenosin itu yang terbentuk kemudian di metabolisme menjadi hiposaktin, yang dimana hiposaktin ini kemudian di metabolisme menjadi satin. Nah, sedangkan guanosin itu di metabolisme menjadi dengan bantuan satin oksidase menjadi asam urat. Nah, gangguan metabolisme ini yang menjadi mendasar asam urat adalah hiperursemia. Nah, asam urat ini terjadi karena banyak mengonsumsi makanan yang mengandung purin. Contohnya jeroan dan juga daging bebek, dan faktor lain selain makanan itu adalah kurangnya mengonsumsi air putih serta memiliki riwayat keluarga yang dengan penyakit asam urat, dan serta contohnya itu diabetes mellitus. Nah, lalu manifestasi klinis dari selanjutnya itu hiperursemia yang kemudian menyebabkan terjadi gout arthritis. Nah, gout arthritis ini yang dimana
adalah suatu nyeri pada beberapa sendi di malam hari serta demam, menggigil dan tidak enak badan. Lalu bila benjolan kristal di sendi itu pecah, akan keluar massa seperti kapur. Nah, pada keadaan hiperosemia ini, asam urat akan mengkristal dan mengkristalisasi dari asam urat tersebut sehingga menumpuk pada sendi dan menyebabkan peradangan. Peradangan ini disebut dengan tifus. Nah, adanya tifus ini merupakan salah satu gejala dari gout arthritis. Nah, maka dari itu hiperosemia ini dapat menyebabkan gout arthritis. Nah, gout arthritis itu adalah suatu peradangan pada sendi yang diakibatkan oleh deposisi kristal monosodium dan juga monosodium urat pada sendi. Nah, kadar asam urat pada tubuh itu dipengaruhi oleh diet tinggi purin dan faktor endogenus, di mana seharusnya asam urat itu dieskresikan melalui keringat dan juga urin dan juga feses. Kemudian di sini karena pergerakan sendinya terbatas menyebabkan osteoartritis. Nah, osteoartritis ini yang dimana itu merupakan penyakit sendi generatif yang dimana itu terjadi kerusakan pada lapisan sendi kartilago, yang dimana mekanismenya itu yang pertama proteolitik, pengurangan proteolitik yang dimana metabolisme akan meningkat, yang dimana itu akan memproduksi enzim, yang dimana enzim merupakan enzim metalopronase yang dimana akan hancur dalam cairan sinovial. Ya, kemudian selanjutnya tulang akan terjadi fibrosis dan erosi sehingga menyebabkan keluarnya cairan proteoglikan dan juga proteoglikan pada cairan sinovial, dan juga sehingga pada proses ini menyebabkan adanya inflamasi. Nah, selanjutnya pada tata laksana yaitu ada farmako dan non farmako. Nah, pada tata laksana gout arthritis itu farmakonya itu memberi obat allopurinol mulai dari 100 mg per hari yang dimana ditingkatkan 100 mg setiap 2-5 minggu hingga tercapainya target kadar asam urat. Allopurinol ini untuk tipe produksi yang berlebih, dan probenecid dosis awal 2-250 mg per hari. Nah, dan non farmakonya itu penurunan berat badan bagi pasien obes dan juga pengurangan konsumsi alkohol dan olahraga yang rutin. Kemudian osteoartritis yang dimana farmakonya itu meloxicam sebanyak 15 mg setiap hari dan diazepam 2 mg sekali sehari pada malam hari selama 5 hari. Dan meloxicam itu merupakan obat NSAID yang dimana untuk mengurangi nyeri. Kemudian non farmakonya itu dalam osteoartritis yaitu mengurangi berat badan dan juga fisioterapi di bagian rehabilitasi medik 3 kali seminggu selama 2 minggu. Kemudian dan disarankan untuk melakukan latihan di rumah untuk meningkatkan kekuatan di bagian otot paha depan. Kemudian saya akan menjelaskan bagian BHP yang dimana itu dimulai dari autonomi. Ya, autonomi karena Ibu Maimunah ini sudah berumur 53 tahun sehingga Ibu Maimunah ini bisa mengambil keputusan apakah dia untuk mengikuti saran dokter untuk melakukan pengobatan atau tidak. Kemudian ada penevisan yang dimana dokter ini melakukan penata laksanaan berdasarkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan fisik untuk menentukan diagnosis pasti pada Ibu Maimunah. Kemudian non-maleficent yang dimana dokter itu melakukan tindakan yang tidak boleh merugikan pasien untuk memberikan tujuan yang tepat dan dosis yang tepat dan alasan yang tepat. Kemudian ada justice yang dimana dokter ini memeriksa pasien bernama Ibu Maimunah tanpa melihat fisik, ekonomi dan lain-lainnya sehingga pasien ini mendapat pelayanan yang
bagus dari dokter. Kemudian selanjutnya akan menjelaskan bagian BHOP, yang dimana di sini ada health promotion. Nah, health promotion ini edukasi, yaitu kita melakukan edukasi penyuluhan tentang apa yang dilakukan untuk menghindari terjadinya osteoartritis dan juga gout arthritis. Nah, zat makanan yang harus dipenuhi dan dihindari dan olahraga harus dilakukan. Kemudian ada specific protection, yang dimana pasien ini menjalankan general check up secara rutin pada kelompok yang berisiko, lalu memberitahu kepada pasien untuk asimptomatik untuk melakukan tes darah secara rutin untuk mengetahui asam uratnya. Kemudian dan juga nantinya ada early diagnosis dan juga pro treatment, yang dimana memberikan pengobatan ketika mengalami gejala sakit berdasarkan resep dokter dan menyediakan obat untuk mencegah keparahan. Kemudian disability limitation, yang dimana menerapkan terapi paripurna dan pada tahap ini untuk mencegah kematian atau kecacatan. Kemudian ada rehabilitasi, yaitu dimana mencegah penyakit agar